Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul via Zoom. Dan yang saya hormati Pak Latif selaku dosen mata kuliah sosial linguistik dan teman-teman yang saya banggakan. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembakuan bahasa. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya, ada Nanda Khairina, selanjutnya ada Hana Syahira, selanjutnya ada Wahyuni, Dewi Novianti, dan yang terakhir saya sendiri, Rasyada Mayanti. Ya. Selanjutnya ada pembakuan bahasa. Kebijaksanaan bahasa dapat memilih dan menentukan sebuah bahasa dari sejumlah klausa, dari sejumlah bahasa yang ada dalam suatu negara untuk dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi kenegaraan dari negara tersebut. Kemudian perencanaan bahasa dapat memilih dan menentukan sebuah ragam bahasa dari ragam-ragam yang ada pada bahasa yang sudah dipilih untuk menjadi ragam baku atau ragam standar bahasa. Proses pemilihan satu ragam bahasa itu dijadikan sebagai ragam bahasa resmi kenegaraan maupun kedaerahan, serta usaha pembinaan serta pengembangan yang biasa dilakukan terus-menerus tanpa henti. Apa yang disebut bahasa baku, apa fungsinya, bagaimana penggunaannya, bagaimana proses pembentukan, itu akan dibicarakan secara singkat dalam bab ini. Lalu untuk lebih pengenalnya akan dikemukakan contoh dan ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda, kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada yang pertama ada tentang bahasa baku atau ragam bahasa baku. Selanjutnya. Nah, di sini ada kutipan dari Halim tahun 1980 yang berisikan tentang bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakainya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Sedangkan ragam bahasa yang tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma bahasa baku. Sebagai kerangka rujukan, ragam bahasa baku ditandai oleh norma dan kaidah yang digunakan sebagai pengukur benar atau tidaknya penggunaan bahasa. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pengertian. Yang pertama yaitu bahasa baku itu adalah salah satu variasi bahasa dari sekian banyak variasi yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan tolok ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, yaitu keputusan untuk memilih dan mengangkat salah satu ragam bahasa, baik ragam regional maupun sosial. Merupakan keputusan yang bersifat politis, sosial, dan linguis. Maksud dari politis, sosial, dan linguis, yaitu yang pertama di sini ada paparannya. Yang pertama ada keputusan politis. Karena menyangkut strategi politik yang berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara secara nasional di masa-masa yang mendatang. Selanjutnya yaitu keputusan sosial,
Maksudnya yaitu ragam yang dipilih itu pada mulanya hanyalah digunakan oleh satu kelompok anggota masyarakat tutur yang kelak akan menjadi alat komunikasi dalam status sosial yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu keputusan linguistis, yaitu karena ragam yang dipilih menjadi ragam bahasa baku itu tidak mempunyai dan memenuhi persyaratan-persyaratan linguistik tertentu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyuni, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Tasya. Di sini yang kedua ada fungsi bahasa baku. Menurut Graffin dan Mathiot, ragam bahasa baku juga mempunyai fungsi lain yang bersifat sosial politik, yaitu ada empat yaitu fungsi pemersatu, fungsi pemisah, fungsi harga diri, dan fungsi kerangka acuan. Yang pertama, fungsi pemersatu, yaitu kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur dalam bentuk minimal, memperkecil adanya perbedaan variasi dialektal dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Yang kedua ada fungsi pemisah, yaitu ragam bahasa baku itu dapat memisahkan atau membedakan penggunaan ragam bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan yang tidak formal. Para penutur harus bisa menentukan kapan dia harus menggunakan ragam yang baku dan kapan pula yang tidak baku. Jika penutur tidak dapat memisahkan fungsi ragam bahasa baku dari non baku, mungkin saja bisa terjadi masalah. Selanjutnya ada fungsi harga diri, yaitu pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya. Sebab ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan hidup sehari-hari. Ragam bahasa baku biasanya hanya dapat dicapai melalui pendidikan formal yang tidak menguasai ragam baku tentu tidak dapat masuk ke dalam situasi-situasi formal, di mana ragam baku itu harus digunakan. Yang terakhir ada fungsi kerangka acuan, yaitu ragam bahasa baku itu akan dijadikan tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar. Keempat fungsi tersebut akan dapat dilakukan oleh sebuah ragam bahasa baku kalau ragam bahasa baku itu telah memiliki 3 ciri yang sangat penting, yaitu yang pertama memiliki ciri kemantapan yang dinamis, yang kedua memiliki ciri kecendikiaan, dan yang ketiga memiliki ciri kerasionalan. Nah, dari ketiga ciri ini bukan merupakan sesuatu yang sudah tersedia di dalam kode bahasa itu, melainkan harus diusahakan keberadaannya melalui usaha yang terus-menerus yang harus dilakukan dan tidak terlepas dari rangkaian kegiatan perencanaan bahasa. Selanjutnya ada ciri kemantapan yang dinamis. Wujudnya berupa kaidah dan aturan yang tetap, namun kemantapan kaidah itu cukup luas sehingga dapat menerima kemungkinan perubahan dan perkembangan yang bersistem, baik di bidang kaidah gramatikal maupun bidang kosakata, peristilahan, dan berbagai ragam gaya di bidang sintaksis dan semantik. Selanjutnya ada ciri kecendikiaan.
Ciri kecendikiaan itu, bahasa baku harus diupayakan agar bahasa dapat digunakan untuk membicarakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern. Kecendikiaan ini dapat dilakukan dengan memperkaya kosakata dalam segala bidang kegiatan dan keilmuan. Selanjutnya ada ciri kerasionalan. Ciri kerasionalan bahasa harus tampak dalam penggunaan bahasa baik di bidang kosakata maupun struktur sintaksis. Kosakata dengan makna-makna yang paradoksal dan kontroversial tidak mencerminkan kerasionalitas. Ya, terima kasih Wahyuni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Syahira, kepadanya disilahkan. Selanjutnya ada pemilihan ragam baku. Dari sekian banyak ragam atau variasi suatu bahasa, ragam atau variasi mana yang harus dipilih untuk dijadikan ragam bahasa baku? Dalam hal ini, Molino mengatakan bahwa pada umumnya yang layak dianggap baku ialah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar kewibawaannya. Selanjutnya, ya, sebenarnya banyak dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan atau memilih sebuah ragam menjadi ragam bahasa baku. Dasar atau kriteria itu antara lain 1. Otoritas, 2. Bahasa dan penulis terkenal, 3. Demokrasi, 4. Logika, 5. Bahasa orang-orang yang dianggap terkemuka dalam masyarakat. Ya, selanjutnya. Ya, di sini ada usaha pembakuan bahasa. Sebagai salah satu usaha pembinaan dan pengembangan bahasa, tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai sarana, antara lain 1. Pendidikan, 2. Industri buku, 3. Perpustakaan, 4. Administrasi negara, 5. Media massa, 6. Tenaga, 7. Penelitian. Selanjutnya. Ya, di sini ada bahasa Indonesia baku. 1. Tindakan pembakuan harus dikenakan kepada semua tataran tingkat bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik. Secara resmi, fonem-fonem bahasa Indonesia telah ditentukan keberadaannya, tetapi mengenai lafal atau ucapannya belum pernah dilakukan pembakuan. Namun, ada semacam konsensus yang rumusannya berbentuk negatif yang disebut lafal bahasa Indonesia. Yang benar adalah lafal yang tidak lagi menampakkan ciri-ciri bahasa daerah. Dan yang ketiga, pembakuan dalam bidang ejaan telah selesai dilakukan untuk bahasa Indonesia. Pembakuan ini telah melalui proses yang cukup panjang, dimulai dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen 1901, dilanjut dengan perbaikan yang disebut ejaan Suwandi atau ejaan Republik 1947. Lalu diteruskan dengan penyempurnaannya dengan ditetapkannya Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD 1972 dan revisinya 1988. Kemudian berlaku untuk bahasa Malaysia dan Melayu di Brunei Darussalam. Yang keempat yang diatur di dalam ejaan yaitu cara menggunakan huruf, penulisan kata dasar, kata ulang, kata gabung, cara penulisan kalimat, dan juga cara penulisan unsur-unsur serapan. Selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Hana Syahira. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda Hoirina, kepadanya disilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di slide selanjutnya di sini ada beberapa tabel contoh dari penulisan bentuk kata yang baku dan tidak baku. Di sini jelas tertera ada bacaan baku dan bagian tidak baku. Yang pertama di sini ada kata baku dari administratif yang menggunakan akhiran huruf F, dan yang tidak baku itu kata administratif yang menggunakan akhiran huruf P. Dan yang kedua ada kata ahli
itu bentuk bakunya, dan tidak bakunya yaitu akhli, menggunakan huruf K di tengahnya. Dan selanjutnya di sini ada kata anarki, bentuk bakunya yaitu anarki, dan tidak bakunya yaitu anarki menggunakan huruf H, dan anarsi. Terus selanjutnya di sini ada kata baku dari anggota, dan bentuk tidak bakunya anggauta. Selanjutnya kata anjlok, dan tidak bakunya itu anjlok menggunakan huruf G. Dan bentuk baku dari apotek yang menggunakan huruf E, dan tidak bakunya yaitu apotik atau apothek. Dan selanjutnya di sini ada kata doa, bentuk bakunya, dan tidak bakunya itu doa dengan tanda kutip di atas. Selanjutnya ada bentuk bakunya hadis, dan tidak bakunya itu hadis menggunakan T di akhir atau hadits. Selanjutnya di sini ada bentuk baku yaitu izin, dan tidak bakunya itu izin atau izin. Selanjutnya ada kata maaf, dan bentuk tidak bakunya yaitu maaf dengan tanda kutip di atas atau maaf dengan menggunakan akhiran huruf P. Dan di sini ada kata panitia, bentuk bakunya, dan tidak bakunya yaitu panitia menggunakan huruf Y di tengah. Nah, di sini selanjutnya di samping ada kata teater dari bentuk baku, dan tidak bakunya itu teater. Terus ada kata walafiat, dan tidak bakunya itu walafiat yang menggunakan tanda kutip di atas. Selanjutnya ada kata zaman yang menggunakan huruf Z di depan, dan tidak bakunya yaitu zaman yang menggunakan huruf J. Selanjutnya ada kata baku dari subjudul, dan bentuk tidak bakunya yaitu subjudul yang dipisah menggunakan tanda strip. Selanjutnya ada kata baku dari antar kota, dan tidak bakunya yaitu antar kota yang dipisah menggunakan huruf strip, ataupun antar kota yang dipisah menggunakan spasi. Dan selanjutnya ada bentuk baku dari tata bahasa, dan tidak bakunya yaitu tata bahasa yang disambung hurufnya, perkatanya. Namun yang bakunya itu tata bahasa yang dipisah menggunakan spasi. Nah, selanjutnya di sini ada kata berlari-lari, disambung menggunakan strip, dan yang tidak bakunya itu berstrip lari-lari. Terus selanjutnya ada kata mengindonesiakan, dengan semua hurufnya disambung, dan bentuk tidak bakunya itu mengindonesiakan dengan pemisahan yaitu menggunakan strip di tengah. Selanjutnya ada kata baku dari dodol Garut, yang di sini jelas tertera yang huruf besarnya itu D. Terus yang tidak bakunya itu dodol Garut, yang jelas tertera di sini huruf besarnya yaitu G. Boleh slide selanjutnya? Nah, dari slide yang tadi yaitu contoh-contoh bentuk baku dari kata. Nah, di sini ada bentuk baku secara gramatikal. Yang di sini jelas tertera ada kata baku dan tidak baku. Yang pertama yaitu kata baku dari rektor meninjau perumahan karyawan IKIP. Itu adalah kata baku. Namun yang itu adalah kalimat baku, namun yang tidak bakunya yaitu kalimat rektor tinjau perumahan karyawan IKIP. Jelas tertera beda dari kata meninjau dan tinjaunya. Selanjutnya di sini ada kalimat kuliah sudah berjalan dengan baik. Adalah sebuah kalimat yang baku. Nah, kalimat yang tidak bakunya itu yaitu kalimat kuliah sudah jalan dengan baik. Perbedaan jelas tertera pada bagian berjalan untuk di kata baku,
dan jalan saja di bagian tidak bakunya. Selanjutnya ada kalimat Bapak Cahyono pergi ke Surabaya adalah sebuah kalimat yang baku, dan bagian tidak bakunya Bapak Cahyono ke Surabaya. Terus selanjutnya ada kalimat dia tahu bahwa saya belum menikah lagi. Itu adalah contoh bentuk kalimat baku. Nah, yang tidak bakunya yaitu dia tahu saya belum menikah lagi. Ada pemisah yaitu komanya. Terus selanjutnya di kata baku dia dimarahi guru karena sering terlambat. Itu adalah sebuah kalimat yang baku, dan tidak bakunya yaitu dia dimarahi guru, dia sering terlambat. Ada pemisahnya, dan juga ada perbedaan katanya. Terus selanjutnya yaitu ada kalimat yang baku, surat saudara sudah saya baca. Itu adalah kalimat baku, dan tidak bakunya surat saudara saya sudah baca. Itu jelas kalimat yang salah. Terus selanjutnya di sini ada kalimat harganya cukup mahal, dan yang tidak bakunya itu dia punya harga cukup mahal. Selanjutnya ada kalimat mereka harus membersihkan dulu ruangan itu. Itu adalah kalimat baku, dan tidak bakunya mereka harus bikin bersih dulu ruangan itu. Dan selanjutnya di sini ada kalimat mengapa kamu tidak datang? Itu kalimat baku, dan tidak bakunya kenapa kamu enggak datang? Ada perbedaan kata di sini. Yang terakhir yaitu dia hanya mengajar di sekolah ini saja. Itu jelas kalimat baku, dan yang tidak bakunya yaitu dia cuma ngajar di sekolah ini saja. Sangat jelas perbedaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Nanda. Selanjutnya, pembakuan bahasa Indonesia dalam bidang kosakata dan peristilahan itu juga telah lama dilakukan. Kebakuan unsur leksikal dapat dilihat dari ejaannya, lafalnya, bentuknya, dan sumber pengambilannya. Kebakuan berbentuk itu misalnya tetapi dan begitu. Itu merupakan bentuk yang baku, sedangkan tapi dan gitu merupakan bentuk yang tidak baku. Kebakuan kosakata menurut sumber pengambilannya disebut tidak baku kalau kosakata tersebut merupakan kosakata bahasa daerah atau jelas-jelas bukan kosakata bahasa baku. Umpamanya kata tidak dan uang itu merupakan kata baku, sedangkan enggak dan duit itu merupakan kata tidak baku. Berkenaan dengan adanya ragam bahasa lisan dan bahasa tulis serta adanya derajat kebakuan, maka Halim tahun 1980 menyatakan perlu dibedakannya ragam bahasa baku lisan dan ragam baku tulis. Lalu perlu juga dibedakan adanya ragam baku lisan nasional dan ragam baku lisan daerah. Sehubungan dengan sangat sukarnya menentukan kebakuan ragam lisan. Sedangkan ragam tulis yang ada hanya ragam baku tulis nasional. Ragam baku tulis daerah tidak ada karena pembakuan ragam baku tulis itu lebih mudah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.